Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my English learning channel. It is very nice to be with you again. This is Mr. Rahmat Baihaqi, and today I will give you some English motivation for everyone who want to study English. Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaqi. Senang sekali bisa bersama kalian kembali di English Learning Channel saya. Dan di kesempatan hari ini, saya ingin memberikan beberapa English motivation atau motivasi dalam bahasa Inggris. Okay, now let's begin. In this opportunity, I would like to give some motivations for everyone who is really interested and love to study English. Okay? Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan beberapa motivasi untuk semua yang benar-benar mencintai dan tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Some of people say that learning English is difficult, but it is not true. It is difficult only to those who do not love English. Ya, beberapa orang mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit. But it is not true. Tapi itu tidak betul. It is difficult only to those who do not love it. Itu sulit hanya bagi mereka yang tidak menyukai bahasa Inggris. Jadi, kalian mau tidak mau harus suka dulu kepada bahasa Inggris, kemudian mencintai dan nantinya membutuhkan bahasa Inggris. Kalau sudah merasa butuh, pasti kalian akan dengan senang hati belajar tanpa harus dipaksa oleh siapapun, ya. Jadi, you must love English. Walaupun kata cinta atau suka tidak bisa dipaksakan, ya. Oke? Study English with love. Belajar bahasa Inggrislah dengan rasa cinta, rasa suka, rasa senang, ya. You will feel the difference. Kamu akan merasakan perbedaan. Oke, bisa dibayangkan ketika kita melakukan sesuatu yang kita senangi dengan sesuatu yang tidak kita senangi, mana yang akan lebih terasa membahagiakan, ya. Nah, bahasa Inggris itu juga sama. Study English with love, you will feel the difference. The more you learn, the happier you are. The more you learn, semakin lama kamu belajar, semakin bahagia kamu. Jadi semakin lama semakin senang, dan akhirnya kamu akan membutuhkan, ya, sangat membutuhkan bahasa Inggris. The more you learn, the happier you are. Okay? Dan ketika kalian sudah membutuhkan bahasa Inggris, maka kapanpun, dimanapun, bahasa Inggris akan dicari, ya. Okay? Don't study English if you don't use and practice it. Jangan belajar bahasa Inggris jika kamu tidak menggunakan dan melatihnya. Jadi setelah itu, jangan lupa untuk selalu menggunakan dan mempraktekkan bahasa Inggris kalian, ya. Kalau tidak, you will fail. Artinya kamu akan gagal, ya. Walaupun suka, cinta, tapi kalau tidak digunakan, tidak dibuktikan dengan perhatian, kemudian amalan-amalan yang dilakukan untuk membuat bahasa Inggris kita lebih baik, ya, it is only useless, ya, percuma. Jadi you study and practice. Don't ever stop and give up, easily to use. Nah, jangan pernah berhenti dan menyerah dengan mudah untuk menggunakan. Walaupun kadang susah, yang namanya belajar bahasa Inggris, yang namanya mencari ilmu pengetahuan itu akan banyak godaan, ya. Tapi kalau kaliannya kuat dan kaliannya memang benar-benar strong will, mempunyai keinginan yang kuat, I believe you can get it, ya. Don't ever stop and give up easily to use and practice English. Jadi jangan pernah berhenti, menyerah dengan mudah, ya,
Teruskan untuk berlatih. Keep trying, praying, and practicing. Terus mencoba, berdoa, dan melatih bahasa Inggris kalian. Kalau tidak latihan, itu agak kurang maksimal ya. English is language. Kenapa harus latihan? Karena English is language, it must be spoken and used. Karena yang namanya bahasa Inggris itu adalah bahasa. Dan yang namanya bahasa, it must be spoken and used. Itu harus diucapkan, harus diungkapkan dan digunakan. Jadi kalau belajar bahasa Inggris tapi tanpa bicara, tanpa latihan mengungkapkan, ya bukan belajar berbahasa ya. Dan ingat, ada 4 faktor bahasa Inggris. Yang pertama ada reading, kemudian listening, lalu writing, speaking. Yang mana saja dulu kalian pelajari. Tapi untuk melihat kemampuan bahasa Inggris seseorang, pasti orang melihatnya dengan speaking ya. Speaking itu berbicara, listening mendengarkan. Kita bisa bicara kalau kita mendengarkan. Jadi listening, speaking, reading, writing. Writing, reading ya, yang mana saja. Yang jelas 4 faktor dalam bahasa Inggris itu pasti ada. Nah, yang namanya bahasa, it is a tool of communication. Itu adalah semacam alat untuk berkomunikasi ya. Yang namanya alat berarti you must use. Kamu harus menggunakan. Kalian punya handphone, kalau nggak pernah digunakan bisa nggak mendapatkan hasil, memberikan manfaat? No way. English juga begitu. It is a tool of communication. Itu adalah alat komunikasi. Yang namanya alat berarti you must use and practice it. Kamu harus menggunakannya dan melatihnya ya. Dan semakin alat itu dipakai, semakin terasa manfaatnya. Walaupun kalau alat secara real, lama-kelamaan itu akan rusak. Tapi kalau ilmu, semakin lama dipakai, semakin terang benderang ya. Shine bright like a diamond. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Every time, setiap waktu kalau bisa. Ya, karena kita bukan di English Zone, bukan di zona bahasa Inggris, maka latihan bahasa Inggrisnya bisa diatur, dibagi waktu dalam seminggu, misalkan 2 kali dengan durasi waktu 1 jam atau 2 jam, ya, atau minimal rutin setiap hari dengan durasi waktu yang lebih sedikit. Pokoknya diatur, yang jelas ada waktu untuk melatih bahasa Inggris kalian. Oke? At last, never forget to try, pray, practice, and use your English anytime, because no one can make your English better but you yourself. Nah, terakhir, seperti yang selalu saya katakan di ujung video pembelajaran, jangan pernah lupa untuk mencoba, berdoa, berlatih, dan menggunakan bahasa Inggris kamu setiap waktu. Karena no one can make your English better but you yourself. Karena tidak ada seorang pun yang dapat membuat bahasa Inggris kalian lebih baik kecuali diri kalian sendiri. Okay, students, I think that's the end of our English lesson today. And today we are having English motivation. I hope you can understand it much and you can do what I say. Thank you very much for your attention, and I hope we can see again next time and practice your English, make your English better. Goodbye, student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.